Para ilmuwan peringatkan badai matahari super kuat dapat timbulkan kiamat teknologi. Para ilmuwan telah memperingatkan bahwa bumi sangat tidak siap untuk menghadapi badai matahari super kuat. Merek memprediksi badai matahari tersebut dapat menghapus internet dan menjerumuskan dunia ke dalam kiamat teknologi. Sebuah studi baru yang dilakukan oleh para peneliti di University of California, Irvine telah mengidentifikasi bahaya terbesar bagi keamanan internet global berasal dari ruang angkasa. Diketahui badai matahari tersebut merupakan jenis yang belum pernah terjadi selama lebih dari 100 tahun. Untuk dunia yang saat ini bergantung pada internet untuk kelancaran operasinya, badai matahari memiliki kekuatan untuk mengganggu layanan penting dan menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. Menurut Sanggeta Abdul Jyoti, seorang profesor ilmu komputer dan penulis studi tersebut, bahkan beberapa menit pemadaman internet global akan menjadi bencana besar. Dalam skenario terburuk, pemadaman bisa berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Menurutnya, para peneliti dan operator internet sebagian besar tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah ancaman langsung terhadap infrastruktur internet. Dampak badai matahari itu berpotensi menyebabkan pemadam internet skala besar di seluruh dunia dan berlangsung beberapa bulan. Bisa dibilang itu adalah kiamat teknologi. Katanya dikutip pikiran rakyat Bekasi.com dari Express, Sabtu 4 September 2021. Badai matahari besar telah menyerang planet ini di masa lalu, tetapi ini terjadi sebelum munculnya internet, teknologi satelit, dan komunikasi berkecepatan tinggi. Badai matahari terbesar yang pernah tercatat terjadi pada tahun 1859 dan dikenal sebagai peristiwa Carrington. Peristiwa tersebut berdampak pada terbakarnya kabel telegraf di Amerika Utara dan Eropa, memicu beberapa kebakaran. Jika badai matahari kuat ini terjadi seperti peristiwa Carrington pada hari ini, itu akan menyebabkan pemadaman listrik yang meluas, melumpuhkan satelit, dan menjerumuskan planet ke dalam keadaan kacau balau. Dalam studi, Profesor Jyoti mengatakan sekitar 20 hingga 40 juta orang di Amerika Serikat akan hidup tanpa akses listrik hingga 2 tahun. Badai matahari berukuran serupa nyaris menghantam planet ini pada 2012, tetapi nyaris saja meleset. Profesor Jyoti sekarang telah memperingatkan infrastruktur internet global mungkin tidak siap untuk peristiwa semacam itu. Secara khusus, kabel internet yang membentang di sepanjang dasar laut dapat mengalami kerusakan yang melumpuhkan dan memiliki risiko kegagalan yang lebih besar dibandingkan dengan kabel darat. Dirinya mengatakan bahwa kemungkinan terjadinya peristiwa cuaca ruang angkasa ekstrim yang berdampak langsung di bumi diperkirakan 1,6% hingga 12% per dekade. Lebih penting lagi, saat ini matahari sedang berada dalam periode aktivitas rendah dalam 3 dekade terakhir, di mana teknologi di bumi mulai berkembang. Kehidupan di bumi melindungi dari aktivitas matahari sebagian besar oleh atmosfer planet dan medan magnet. Tetapi perlindungan yang sama tidak berlaku untuk teknologi seperti satelit dan pesawat ruang angkasa. Memperlihatkan ancaman ini dan merencanakan pertahanan terhadapnya seperti upaya awal kami dalam makalah ini sangat penting untuk mencegah kiamat teknologi. Tutup Profesor Jyoti. Gletser kiamat terbesar di Antartika diramal segera runtuh. Apa dampaknya bagi dunia? Lapisan es atau gletser terbesar di dunia diprediksi bakal segera runtuh. Namun penemuan baru yang dipimpin oleh University of Michigan menunjukkan bahaya keruntuhan mendadak diprediksi lebih kecil daripada yang diperkirakan sebelumnya. Studi yang dipublikasikan di Science juga meliputi simulasi kematian akibat gletser Thwaites Antartika Barat, salah satu gletser terbesar dan paling tidak stabil di dunia. Para peneliti memodelkan runtuhnya berbagai ketinggian tebing es, formasi hampir vertikal yang terjadi di mana gletser dan lapisan es bertemu dengan lautan. Mereka menemukan bahwa ketidakstabilan tidak selalu mengarah pada disintegrasi yang cepat. Ia menambahkan, jika es menyebar dan menipis lebih cepat, hal ini bisa menstabilkan keruntuhan. Namun jika lapisan es tidak cukup cepat menipis, saat itulah ada kemungkinan runtuhnya gletser yang lebih cepat. Para peneliti menggabungkan variabel keruntuhan es dan aliran es untuk pertama kalinya. Mereka menemukan bahwa pergangan dan penipisan es, serta penopang dari bongkahan es yang terperangkap, dapat memoderasi efek ketidakstabilan tebing es laut yang disebabkan oleh fraktur. Temuan baru ini menambahkan nuansa pada teori sebelumnya yang disebut ketidakstabilan tebing es laut, yang menyatakan bahwa jika ketinggian tebing es mencapai ambang tertentu, ia dapat tiba-tiba hancur karena beratnya sendiri dalam reaksi berantai dari patahan es.
Gletser Thwaites di Antartika yang kerap disebut sebagai gletser kiamat bergerak mendekati ambang batas ini dan dapat berkontribusi hampir 3 kaki terhadap kenaikan permukaan laut jika terjadi keruntuhan total. Gletser kiamat di Antartika ini berukuran 74.000 mil persegi, kira-kira seukuran Florida dan sangat rentan terhadap perubahan iklim dan laut. Tim peneliti juga menemukan gunung es yang retak dan jatuh dari gletser terutama dalam proses yang dikenal sebagai iceberg calving. Sebenarnya dapat mencegah daripada berkontribusi keruntuhan bencana. Jika bongkahan es terjebak pada singkapan di dasar laut, mereka dapat memberikan tekanan balik pada gletser untuk membantu menstabilkannya. Basis mencatat, jika gletser tidak runtuh secara besar-besaran, mengekspos tebing tinggi masih bisa memicu kemunduran beberapa kilometer per tahun. Hal ini dapat menghasilkan kontribusi besar terhadap kenaikan permukaan laut di masa depan. Meskipun jelas bahwa Thwaites dan gletser lainnya mencair, kecepatan kematian mereka sangat menarik bagi daerah pesisir saat mereka mengembangkan strategi untuk beradaptasi dan membangun ketahanan. Tetapi memprediksi mundurnya gletser adalah hal yang sangat rumit, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Faktor-faktor itu antara lain tekanan dan ketegangan miliaran ton es yang bergeser, perubahan suhu udara dan air, serta efek dari aliran air di atas es. Akibatnya, prediksi runtuhnya gletser Thwaites berkisar dari beberapa dekade hingga berabad-abad. Studi baru, kata basis, merupakan langkah penting untuk menghasilkan prediksi yang akurat dan dapat ditindaklanjuti. Tidak ada keraguan bahwa permukaan laut meningkat dan itu akan berlanjut dalam beberapa dekade mendatang. Tapi saya pikir penelitian ini menawarkan harapan bahwa kita tidak mendekati kehancuran total, bahwa ada langkah-langkah yang dapat mengurangi dan menstabilkan berbagai hal. Dan kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah banyak hal dengan membuat keputusan tentang hal-hal seperti emisi energi, metana, dan CO2. Begitulah paparnya. Salah satu gletser terbesar di Antartika yang disebut sebagai gletser kiamat tak lama lagi akan mengalami keruntuhan. Studi baru yang dipublikasikan di jurnal Science menunjukkan hasil simulasi keruntuhan gletser Antartika akan dialami gletser Thwaites di Antartika Barat. Para peneliti menemukan ketidakstabilan tidak selalu mengarah pada disintegrasi yang cepat. Basis menambahkan es menyebar dan menipis lebih cepat dan ini bisa menstabilkan keruntuhan. Akan tetapi jika lapisan es tidak cukup cepat menipis, maka saat itulah gletser akan runtuh lebih cepat. Dalam permodelan ini, para peneliti menggabungkan variabel keruntuhan es dan aliran es untuk pertama kalinya. Mereka menemukan bahwa peregangan dan penipisan es serta penompang dari bongkahan es yang terperangkap dapat memoderasi efek ketidakstabilan tebing es laut yang disebabkan oleh faktor. Temuan studi gletser kiamat di Antartika ini menambah wawasan tentang teori sebelumnya tentang ketidakstabilan tebing es laut. Teori itu menyebutkan bahwa jika ketinggian tebing es mencapai ambang tertentu, tebing ini dapat tiba-tiba hancur karena beratnya sendiri dalam reaksi berantai dari patahan es. Gletser Thwaites di Antartika terkadang disebut sebagai gletser kiamat, yang bergerak mendekati ambang batas ini dan dapat berkontribusi terhadap kenaikan permukaan laut hingga hampir 3 kaki jika gletser ini runtuh. Gletser kiamat di Antartika ini berukuran sekitar 74.000 mil persegi, kira-kira seukuran Florida dan sangat rentan terhadap perubahan iklim dan laut. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa gunung es yang retak dan jatuh dari gletser utama dalam proses yang dikenal sebagai iceberg calving dapat mencegah daripada berkontribusi terhadap bencana keruntuhan. Sebab, jika bongkahan es terjebak pada singkapan dasar laut, maka mereka dapat memberikan tekanan balik pada gletser untuk membantu menstabilkannya. Basis mencatat, bahkan jika gletser tidak runtuh secara besar-besaran, mengekspor tebing es tinggi maka masih bisa memicu kemunduran beberapa kilometer per tahun.